Okay. Hello, good evening, Sis Ririn. Halo, good evening to Sis Anna. Hey, how are you today? Doing well. How about you? Okay, it's good day. Thank you for asking. My pleasure. Okay, so for today, Sis Ririn, do you want to do a mock-up interview or want to have casual conversations? Maybe next to materi, Miss. Oh, metric. Okay, Uh, okay. All right. About the yesterday material untuk materi kemarin, is there Sister Ririn ada yang mau ditanyain dulu nggak? Because yesterday I explain it in a short time. Karena kemarin kan Susana penjelasannya agak singkat gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu uh, kah? itu kan kemarin about countable dan uncountable ya, Miss ya. Maybe enggak sih, Miss. Cuman kan Betul. itu kayak perbedaan. Tapi aku kebiasaan tuh kayak pakai ini aja sih lebih aman loh untuk hal lain Betul itu. ada. Itu paling aman Yes. menurutku. Iya, paling aman Ladat bisa pakai both of them. Bisa buat countable, bisa buat uncountable juga. Jadi nggak ada yang dibingungin ya sis ya. All clear. Nggak ada. Okay, I see. Alright, so for today's material, untuk materi hari ini, Sister Ririn, we would like to talk about this. Kita masih lanjutin tentang countable and countable part 2. Ya, kalau kemarin kan kita ngomongin cara ngomong banyak gitu ya. Banyak, Mm-mm. beberapa, dan lain sebagainya. Buat hari ini, kita ngomongin kalau misal jumlahnya itu sedikit. Oh, jumlahnya sedikit. Iya, kalau kemarin itu kan many, much, a lot of, kayak gitu. Kalau sekarang Mm-mm. cara ngomong banyak, misal banyak uang, banyak air, banyak mobil, banyak rumah, banyak baju, gitu. Kalau kemarin kan itu, nah Oh, kalau sekarang itu sedikit. Misal sedikit uang, sedikit air, oh, sedikit I see. makanan, sedikit kucing, dan lain sebagainya. Mm-mm. Tuh. So we have an exercise before we start. Ini ada exercise dulu. Sis Ririn, this is the first exercise. Menurut Sis Ririn, yang mana? I have uh, a few. A A. few. Okay, that's right. I have a few questions. Number two, Do you want? Apakah kamu ingin beberapa update sedikit coklat? Uh, a bit out, zero. a That's bit right. out juga. Zero. Number three, You need, kamu membuat kesalahan. A few. yang A. No, no. Jadi beberapa kali. Yes, A, Miss. A. Okay, Yes, let's A. B. Oh, B. Nih, ada a few, ada few. Apa tuh ya bedanya? Nanti kita bahas today. Okay. Oke, sis. I have very little. Stupid one. Very little. Aduh. Oke, correct. Beberapa murid. Few students understand this. A. Yang A, that's right. They have. Mereka mengelola in summer. Mereka mempunyai A. Few.
Okay. Oh, Really, rain is summer, Miss. What is that? It means they have rain. black the rain in summer. Jadi Hujan di. very little itu kan artinya sedikit ya. Di musim Uh, hujan mereka itu ada hujan tapi sedikit. oh, I know. I know. Nggak sebanyak kalau misal mungkin di winter atau di rainy season. Hmm. Oke, lanjut sis. It is not easy. Itu tidak mudah. You will need, kamu akan perlu eh kamu akan perlu uh, a bit of sedikit bantuan. Apa ya? A bit of maybe Ah, that's right. sedikit bantuan. Oke, sudah. Perfect. Alright, ini dia lesson and explanation-nya. Boleh dibaca dulu deh, sis Rere. Okay, grammar explanation. If you and bit of our little means some, often we feel this amount is enough or more than we expected. We use first a few with plural noun or countable noun, a bit of or a little with uncountable noun. I have a few ideas. I have a few friends. There is a bit of new life. I need a little more work. Oke, alright. Nah, ini tadi kan kita belajar sebenarnya artinya sama kayak kemarin, some gitu ya. Tapi ini some-nya itu yang beberapanya tapi sedikit gitu. A few sama a bit of yang ada e-nya, juga ada e-nya gitu ya. Itu artinya atau a little, ada tiga, ada a few, a bit of, ada a little, itu artinya sama, some atau beberapa. Nah, kapan kita pakainya? Kita pakai a few, a bit, sama a little, itu kalau misal beberapa, tapi beberapanya itu dirasa cukup atau bahkan lebih dari apa yang diharapkan, gitu. Kalau yang ini, a few itu dia untuk plural nouns. Jadi untuk countable noun. Sedangkan untuk yang uncountable, kita pakainya boleh a bit of atau a little. Uncountable. Berarti yang nggak bisa dihitung itu berarti pakai a bit of or a little. Iya, kalau yang nggak bisa dihitung, bisa pakai a bit Um, of atau a little. Kalau kemarin kan ada a lot of gitu ya. Ada a Maybe lot for of. example, for a few gini, Miss, a few days kayak gitu ya. Iya, A a few few days. days bisa. Itu kan karena Beberapa hari. countable ya. Oke, oke. Ada contohnya, I have a few ideas. Apa nih artinya, Seseren? Aku mempunyai sebuah ide. Oke, kenapa pakainya a few? Karena ide itu bisa ditulis. Ide satu, dua, tiga, like Nah, this. betul, karena ide itu bisa dihitung, makanya kita pakainya a few. I've Mm-mm. brought a few friends. Apa nih artinya, Sis? I have brought a few friends with me. Brought itu keduanya kayak aku mempunyai beberapa teman sih. I've brought. Uh, uh, Birds itu apa ini? Brought itu Itu apa ya? kedua ya. Wait, Iya, wait. ini adalah kedua. Coba boleh di... Beberapa teman. Nah, wait. Uh, well, oh, oh, ini keduanya bring. Mhm, Berarti aku membawa beberapa teman. that's right. Ada have-nya. Jadi aku telah membawa beberapa teman. Oh, Gitu. membawa beberapa And di teman. sini kenapa pakainya a few, Sis? Karena eh, teman itu bisa dihitung nih, satu, dua, Karena tiga. teman itu bisa dihitung. That's right. Ini ada there's a bit of milk left. Apa ini artinya? Ada sedikit susu left, Left. left, left itu kiri. Ada sedikit susu di kiri gitu nih. Nah, di sini Left. artinya bukan di kiri. Dia itu adalah verb tiganya dari lead. Oh, yang tersisa. Iya, betul. Ada sedikit Oh, susu yang tersisa gitu, yang tertinggal, tersisa. yang bisa boleh. Kenapa di sini Hmm. pakainya a bit of, bukan a Eh, few?
Because for milk ini not apa ya ini kayak tidak bisa dihitung tuh Miss. Dia masuk ke uncountable noun. Countable noun, that's right. Hmm. Next, it needs a little more work. Hmm. Artinya. Itu perlu sedikit perlu more banyak kan Miss ya? Perlu sedikit kerja banyak. Sedikit lebih banyak. Ini berarti sedikit lebih banyak kerja. Mhm. Sedikit lebih banyak gimana ya? Kayak Tapi kan ada sedikit, ada banyak gitu loh ya sih. ya kayak more itu kayak dikit lagi gitu. Kurang tapi dikit Hmm. lagi. A little more work Ini gitu. berarti artinya perlu sedikit banyak kerja gitu. Iya. Work di sini bukan kerja yang itu tapi lebih ke usaha gitu loh, sis. Perlu lebih Oh, sedikit lebih banyak usaha gitu. hmm. Work. Usaha apa nggak pakai effort, maybe? Bisa pakai effort bisa. Oh, berarti nggak apa-apa pakai Tapi effort ya? iya, betul. Gitu. Yes, very nice. Right, oke. Kalau misal yang ini nih, sis Reren, kalau misal sis Ana mau pakai there's a little milk left, boleh nggak? There is little more left. Boleh, Miss? Karena kan ini bisa menggunakan a bit of or a little for a Oke, countable noun. oke. Kalau misal sis Ana mau pakai there's a few milk left, bisa nggak? Hmm. Cannot. Oke, why? Because if you ini have countable noun punyanya ini Nah, countable noun. betul, karena few itu buat countable nouns, makanya nggak bisa dipakai di milk. Gitu, that's Mm-mm. correct, sis Reren. Oke, any Mm-mm. question? Nah ya, so far clear? Clear? Ya ini Ah, game di sini kayak mudah gitu. Yang kemarin tuh kayak apa ya kayak sedikit bingung tapi kan yang kemarin tuh kayak pernah dibahas juga gitu. Jadi kayak kayak mengingat gitu. Ini gitu tuh. Berarti lebih sulit yang kemarin. Kemarin agak Iya, sulit. menurutku kalau ini kemarin kan emang lebih banyak ya Miss ya Iya, iya. Mungkin karena untuk ini juga penggunaannya. kemarin itu kan si Ririn abis interview tuh kayak abis Oh, berpikir. ya, terus abis itu dikejar dengan waktu yang singkat kan Iya, bisa menjelaskan. abis itu setelah berpikir keras dikasih grammar. Jadi kayak, Nah, apa? iya, karena kemarin kan kontak kan dibagi menjadi dua lagi kan, Tumis. Iya, betul, betul. Nah, itu kan mungkin kayak lebih banyak gitu loh. Mungkin Mm-mm. kalau ini ada waktu lagi boleh dibahas ya. Mungkin di tes ulang terus sedikit. Nah, kemarin ya, boleh-boleh. Nanti kita review lagi ya. Oke. Alright. Jadi kita lanjut yang ini dulu. Ini agak Mm-mm. awet di sis Ananya atau di sis Ririn ya? Kayak delay gitu. Kenapa, Mi? Agak delay. Kayak misal sis Ana ngomong gitu, terus sis Ririn tuh responnya agak diem dulu, terus baru ngomong. Lama. Iya. Oh. Kalau di tempatku sis Ana ini sih mungkin sinyalnya di Miss Ana atau Oh nggak tahu gitu. ya I see, I nggak see. tahu. Ya deh, alright. Tapi masih Iya, bisa kedengeran ya sis ya? iya, normal Masih. Miss ini ya. Nah, oke deh, alright. Ini boleh dibaca lagi sis Ririn? Okay, we use few and very little to show that we are talking about a small amount. Often we feel this amount is not enough or less than we expect. First, few is for countable nouns and very little is for a countable noun. People come to the meeting. There are few places where you can still see this part. We have very little time. I have very little money. Not that you can use little without very, but it's the less common and sound pretty formal. Oke, alright. Nah, kalau tadi itu kan ada a few, a little A gitu kan. Nah, little, kalau yang sekarang itu nggak ada a bit e-nya of, sih. Kita hapus e. um, Jadi cuma few sama ada little tapi ketambahan very. Very gitu. Ini biasanya dipakai untuk nyebutin beberapa. Kalau tadi kan beberapa
beberapa tapi dirasa cukup atau bahkan lebih dari cukup gitu ya. Kalau yang Mm-mm. sekarang jumlahnya itu not enough, nggak cukup atau less than we expected atau lebih sedikit Mm. dari yang kita harapkan. Gitu. Mm. Contohnya, view is ini ada pembagiannya untuk view masih sama ya. Tadi juga view itu untuk countable, kalau yang a little itu untuk yang uncountable. Kalau yang di not enough ini, yang a bit of itu nggak diajak. Jadi cuma ada dua ini aja. Gitu. Oke. Contohnya ada few people came to the meeting. Apa nih artinya, sis? Beberapa orang datang ke meeting itu, Oke, alright. Kenapa pertemuan pakai? itu. Few, beberapa orang. Karena few itu orangnya itu bisa dihitung. Oke, alright. Boleh nggak kalau misal di sini sis Ana tambahin jadi a few? Beberapa orang. Beberapa orang. Nggak boleh nih, karena Hmm, kan ini. Kalau beberapa pakai a few, itu kan lebih dari cukup, lebih dari yang diharapkan. For ini few people come to the meeting, ini kan kurang orangnya. Beberapa orang datang, beberapa mungkin kurang. that's right, betul. Nggak boleh ditambahin a few karena ini adalah kurang dari yang diharapkan. Hmm. Oke, katanya Oh, cuma gitu. sedikit. Tapi ini tahunnya kurang atau enggak tuh dari mana ya, Miss? Kalau come to the meeting. Dari konteksnya, biasanya kan kalau misalnya kita ngomong atau kita baca suatu teks kan kita pasti ngerti kan konteksnya. Oh, Misal ada di depannya unfortunately gitu kan for oh, berarti kurang pakai itu sayangnya you. few people come to the meeting. Itu kan kita tahu ya, ada unfortunately berarti kan Ah, sebuah penyesalan gitu ya. Sayang oh banget ya. datangnya Hmm. terlambat gitu. Ini cuma kalau di sini kan kalimatnya cuma kayak gini doang contohnya, tapi kan di realitanya kita pasti kalaupun ngobrol atau baca teks pasti tahu gitu konteks obrolannya itu maksudnya kayak gimana. Mm-mm. Oke. Ini. Next, ada there are few places where you can still see these birds. Apa tuh artinya? Ada beberapa tempat di mana kamu bisa masih bisa melihat burung, Oke, ada S-nya, sis. burung-burung. Ya, these birds. Jadi burung-burung ini. And ini, kenapa pakainya few, sis? Kenapa pakainya view? There are few place because ini tempatnya tuh kan ini nih bisa kayak ditentukan ya kayak dihitung gitu. Mhm. Ya, betul. And bisakah kita tambahkan di sini? No, because ini tuh kayak jadi diharapkan untuk tempatnya. Betul, karena tidak diharapkan. Mungkin karena spesiesnya udah langka gitu ya. Ada beberapa tempat di mana kamu bisa melihat jenis hewan ini gitu, jenis burung ini. Nah, itu tuh sebuah sesuatu yang sebenarnya seharusnya nggak sesedikit itu. Oke, next we have very little time. Apa tuh artinya? Kita mempunyai sedikit waktu. Ya, kita punya sedikit waktu. Kenapa pakainya very little, bukan few? Very little because this ini masuk ke uncountable noun. Yes, Pak, that's right. Karena tidak bisa uncountable dihitung. now. The next, I have very little money. Apa nih artinya? Aku memiliki sedikit uang Oke, kenapa pakainya very little, bukan few? because ini untuk money itu untuk uang itu nggak bisa dihitung. Ada satuannya sendiri. That's right, itu adalah uncountable now. Nah, ini Mm-mm. little itu sebenarnya bisa kalau misal I have little money, we have little time itu bisa, tapi jarang Mm-mm. dipakai dan biasanya kalau dipakai tuh kayak kedengarannya terlalu formal gitu, cukup formal, Mm. quite formal itu cukup formal. Berarti ini ya pakai very little ya. Heeh. Karena kalau yang little doang itu kurang umum buat dipakai, biasanya ketambahan very. Mm-mm. Oke, oke.
Alright, untuk yang ini Sister Ririn, any questions? No, Miss. No, okay. Nah, ini summary-nya boleh dibaca Sister Ririn. Bentar, Miss. Belum ganti bukunya. Nah, udah. Wait. Not summary. A few and a bit of or a little mean some, enough or more than we expect. We use few and very little to show that we are talking about a small amount, not enough or less than we expect. Yeah, that's right. Ini dibacanya bukan summary ya, Sis, ya, summary. Oke. Summary. Oke, tadi ada 3 ya, kalau misal Mm-mm. beberapa, tapi beberapanya tuh sedikit tapi cukup gitu. Kita bisa pakai a few, a bit of, or a little. Kalau Gitu. misal yang, kalau misal yang kurang dari yang diharapkan itu cuma ada 2, bisa pakai few, bisa pakai very little. Oke, Sister Ririn masih ingatkah yang mana yang untuk countable dan uncountable? Masih, Miss. Oke, yang ini dulu, yang mana yang untuk countable? What countable a few? Use a few? That's right. Ada lagi? No. No. Oke. Kalau yang uncountable? Uncountable, we can use a bit of or a little. Oh, little. That's right. Kalau yang ini, mana countable, mana uncountable-nya? Yang countable dulu. For countable, we can use few, and for countable, we can use very little. Oke, that's correct. Itu dia. Untuk hari ini, itu aja sih materinya. Coba kita lihat. Biasanya sudah nggak ada lagi. Ada exercise, Sister Ririn? Okay, exercise for three. Let's try ya. Oke. We have bla bla. We have IT. Kita mempunyai IT. A few. A few. Yes, Oke. a few. Kenapa a few? Because ini for IT ini Miss masuk di uncountable countable noun. Countable noun. That's right. Next. There is space in this room. Ada beberapa space di ruangan. Ini space ada beberapa space di ruangan. Oh, very little. Very little. Oke. Kenapa very little? Karena ini beberapa Miss. Maksudnya ada kan ini kayak ini ya single, nggak sama kan. Jadi mungkin nggak sesuai yang diharapkan. Oke, that's right. Betul, karena space ini adalah yang uncountable. Mm-mm. Berarti ini bisa dilihat dari there is atau pakai yang to be are Mm-mm. ya. Bisa, bisa. Bisa Oke, pakai oke. ini. Dilihat dari to be-nya bisa. Mm-mm. Oke, next. Can you give the plant? Kamu bisa memberi rencana bla 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 water a few water ini berapa kamu bisa memberi plant witness plant itu apa di sini? Hmm, witness Ya. tanaman. Kamu bisa memberiku tanaman itu. Kamu bisa memberi tanaman itu ini a few mungkin A beberapa few? air. Yes, a few. Oke, kenapa a Oh, no, few? no, 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 no. Serius, a few. Ini a bit of Oke, kenapa a bit of? beberapa. Bukan. Aku mau air itu enggak. Air itu tadi masuk uncountable noun. A few. Tadi a few sama a bit of. Ini few or a bit of. Ini. Few itu beberapa. Oh ini, yes, a bit of. Because masuk uncountable noun.
Oke, that's right. Nah, Betul. Karena kan? water adalah uncountable. Countable. Oke, lagi sih. Beberapa rumah mempunyai self heating hill. Heating hill. Pemanas sentral di sini. Pemanas sentral di sini. Oh, a few. Views. A few means yes, a few. Oke, alright. Kenapa A? Beberapa rumah. Because rumah English masuk countable noun. Dia bisa dihitung. Dihitung. Comfortable, that's right. Berarti ini apakah housesnya ini konteksnya cukup atau kurang? Cukup miss karena ini pakai s kan dari pipinya, dari topnya ya. Oke, alright. Ini konteksnya adalah kurang dari yang diharapkan. Oh kurang. Iya, karena kan a few, Oh karena oh yes few-nya iya. itu, Mm-mm. Karena pakai view. iya, betul, karena pakai few aja. Oke. Oke, lanjut. The doctor told me to rest for beberapa hari. Dokter mengatakan padaku untuk istirahat selama ini few days. Yang A or B? Oke, Beberapa hari. kenapa A? Oh, sorry, ini Miss, beberapa hari itu kalau told me to rest for, ini masuk kurang atau enggak ya, Dek? Dokter itu mengatakan padaku untuk istirahat beberapa hari. Eh, eh, B, Miss. B, kenapa B? Ya mungkin cukup. Jadi aku cukup enggak itu dia dari mana ya, Kak? Ini sih untuk istirahat. That's Ya, it. benar kan? Betul, karena ini kita balik lagi ke konteksnya, sis. Biasanya kalau dokter itu kan kasih kita untuk istirahat itu waktu yang cukup kan. Harus Mm-mm. istirahat cukup gitu, beberapa hari. Sampai mungkin sampai pulih lagi, sampai sembuh. Heeh. Makanya pakainya a few. Tapi kadang ini nih, kadang kurang. Aduh, nggak jadi bingung ya. Ini masuk Cukup, view. cukup menurut rekomendasi dokter. Bukan Oke. menurut pasien. Berarti ini ya, use a view. A few, that's right. Oke, Mm-mm. sudah itu aja untuk materi dan exercise-nya for today, Sister Ririn. Mm-mm. Mau conversation dulu atau mau review materi yang kemarin? Mungkin review dulu deh, Miss. Ya dulu, oke. Ah. This one ya. Oke, langsung ke yang ini aja, Sister Ririn. Boleh dibaca dulu, Sis? Okay, countable nouns. For this sentence, we can use a or an for singular noun or some for for plural. There, there is a man at the door. I have some friends in New York. Negative, for negative, we can use and for singular or any for plural. I don't have, there aren't any seats. That's it. Oke, alright. Nah, ini kita pertama Mm. ngomongin yang countable nouns dulu. Jadi sebenarnya ada pembahasan perbedaan antara countable sama uncountable, but I believe that you already know about that. Tapi karena si Ririn juga udah paham konsepnya, kita langsung Mm. lompat ke yang ini aja. Ini kita Mm. ngomongin tentang yang countable nouns dulu, alias noun yang bisa dihitung. Noun yang bisa dihitung untuk bilang sebuah ini, sebuah itu, atau mungkin beberapa ini, beberapa itu gitu ya. Untuk yang positifnya, Mm. itu kalau misal ternyata cuma ada satu bendanya atau singular, kita pakainya sama n. Tuh, contohnya, there's a man at the door. Apa nih artinya, tuh Ririn? Ada pria di dekat di pintu itu. Oke, ini dibiasakan e-nya ada ikut sis Ririn, jadinya gimana? Ada seorang pria di dekat pintu, Yes, di pintu betul. itu. Ada seorang pria di pintu itu. That's Mm. right. Kenapa pakainya di sini? Karena ini, Miss, karena orangnya hanya satu, terus di selain ini, itu dia masuk apa ya? Bukan huruf konsonan kalau nggak salah. Iya, betul.
Ini adalah huruf konsonan, sis. Oh, yang yang Kalau yang yang konsonan tuh, bukan konsonan tuh apa sih? A I W ini itu. adalah huruf vokal atau bahasa Inggrisnya itu Oh, vowel. Itu adalah vokal. A, I, U, E, O. Ini Nah, adalah itu huruf. menggunakan N ya. That's right, N. N. Oke. Iya. Nah, ini pakainya a man karena ternyata prianya ada satu. Oke. Terus kalau misal mau nyebutin sebuah, nyebutin benda, tapi ternyata bendanya tuh lebih dari satu gitu ya, ada beberapa, kita pakainya some. Contohnya, I have some friends in New York. Artinya apa nih, sis? Aku memiliki beberapa teman di New York That's right. Kenapa di sini pakainya some, bukan a? karena beberapa. Karena beberapa. Tandanya, Tandanya tandanya ini, friends apa? pakai S, kan jadi dia banyak. Banyak. Betul, karena di sini friends-nya itu ada S-nya, makanya kita pakainya some. Itu Hmm. dia, ini untuk yang positif. Kalau misal kalimatnya positif, artinya tuh ada gitu ya. There's a man, I have some friends. Berarti kan kalimatnya positif. Kalimat positif Hmm. itu yang nggak ada not-nya gitu. Um, Nah, untuk ada yang kalimat negatif itu kalimat yang ada not gitu. Nah, untuk mm-mm. negatif itu masih sama. Kalau misal bendanya ada satu, maka kita pakai atau n. Contohnya ada ini. I don't have a dog. Apa tuh artinya, sis? Aku tidak mempunyai seekor anjing. Yes, that's right. Aku tidak memiliki seekor anjing. Kenapa di sini pakainya e? Eh, karena ini apa anjingnya kan cuma satu aja. Terus di Ya, sisi lain dia bukan ini masuk grup konsonan. betul. Karena di sini anjingnya cuma satu dan ini DI-nya termasuk huruf konsonan, makanya pakainya e. Terus kalau misal ternyata bendanya itu lebih dari satu dan ini konteks kalimatnya negatif, kita pakainya any. Oke. Hmm. There aren't any seats. Apa tuh artinya, sis? Hmm, tidak ada beberapa kursi. That's right, tidak ada beberapa kursi. Oke, berarti kursinya ada satu atau ada lebih dari satu? Lebih dari satu karena Ya, tahu menggunakan dari mana? S. Karena ada S. Seats. That's right. Mm-mm. Kenapa pakainya any, bukan some? Karena ini for some ini bisa digunakan for uh, content. Ya, that's right. Karena ini adalah kalimatnya negatif, sedangkan some itu untuk kalimat positif. Itu. Positif. Oke, sampai Oke. sini masih aman ya, sis ya? Understand. Nah, oke, lanjut. Tadi countable, sekarang yang uncountable. Sis, boleh dibaca dulu. Okay, uncountable noun. Here are some examples for uncountable noun. Creates, money, rice, advice, coffee, widgets, information, furniture. Use some with uncountable noun in positive sentence and any with negative. There's some milk in the fridge. There isn't any coffee. Oke, alright, thank you. So, ini adalah uncountable noun. Untuk uncountable noun, ini langsung digabung ya antara positif sama negatif. Nah, untuk Hmm. positifnya, untuk kalimat positif dulu, kita pakainya some. Sama kayak tadi ya, sama kayak yang countable. Kita pakai some kalau misal Hmm. mau menyebutkan uncountable noun di positive sentence. Dan kalau misal di Hmm. uncountable, kita nggak ada nggak ada nih atau an nggak berlaku di sini. Gitu. Nggak ada atau Hmm. n. Karena kan kalau namanya juga uncountable ya, tidak terhitung. Jadi kita nggak tahu apakah itu ada Hmm. satu atau ada banyak. Karena uncountable. Hmm. Makanya nggak berlaku nih sama n di sini. Kita coret. Adanya cuma beberapa. Gitu. Nah kalau misal beberapa, beberapanya itu dalam konteks positif, kita pakainya some. Contohnya, there's some milk in the fridge. Apa tuh artinya? Ada beberapa susu di ini. Sweetness. Fridge. Sweets. Hmm. Oh, kulkas, ada beberapa susu di kulkas.
Yes, that's right. Ada beberapa susu di kulkas. Kenapa di sini pakainya some, sis? Karena ini positive sentence. Karena positive sentence, that's right. Nah, kita pindah ke negative sentence. Kalau misal negative sentence itu yang ada not-nya. Nah, itu pakainya Mhm. ini. Kalau misal mau nyebutin uncountable noun. Contohnya Mhm. ada there isn't any coffee. Apa nih artinya, sis? Eh, Tidak ada beberapa kopi. Oke, kenapa di sini pakainya ini? Because for question use negative sentence. Oke, negative sentence. Kalau misal sis Ana mau bilang there isn't some coffee, apakah boleh? No, Oke, why? because this question ini negative sentence. Yes, because this is negative sentence. Kayak gitu. Ini tadi yang countable, sekarang uncountable. So far aman sis Ririn atau any Aman, question? Miss. Boleh. Aman. Iya, wah aman. Pokoknya kalau buat uncountable noun itu lebih mudah ya, Miss. Karena cuma menggunakan beberapa sama ini positif untuk negatifnya. Iya, betul. Ada yang sebuah kayak gitu kan. Hmm. Nah, kalau tadi positif, negatif, sekarang tinggal yang interrogatif atau yang questionnya. Boleh dibaca, sis. Okay. In question, we use a or an, uh, any or how many with countable noun. Is there an email address to write to? Are there any chairs? How many chairs are there? And we use any or how much with countable noun. Is there any sugar? How much orange juice is there? But when we are offering something or asking for something, we normally use some. Do you want some chocolate? Can we have some more chairs, please? We also use some in a question when we think the answer will be yes. Have you got some new classes? Oke, alright. Tadi udah ada positif, negatif, sekarang tinggal yang interrogatifnya atau question, bentuk question. Sekarang yang countable-nya dulu. Kalau di countable nouns untuk membentuk atau untuk menanyakan sesuatu, itu kita bisa pakai atau n. Kalau Mhm. misal bendanya itu satu. Atau kita juga bisa pakai any. Kalau misal ternyata lebih dari satu. And kalau misal kita belum tahu gitu ya, apakah banyak atau enggak, ya udah kita perkirakan ada banyak aja. How many itu artinya berapa banyak untuk nanyain sesuatu yang bisa dihitung. Gitu. Contohnya, is there an email address to write to? Apa nih artinya, sis? Eh, ada sebuah alamat email, ada email, guys, ada sebuah email, ada sebuah alamat email untuk ditulis. Mhm. Is di sini bisa diartikan mungkin biar ini jadi apa? Apakah ya? Iya. Oh, apakah ada sebuah email untuk ditulis? Oke, gitu. Is there an email address to write to? Ini tuh apakah ada alamat email untuk untuk ditulis gitu. Kenapa di sini pakainya is? Kenapa Yes, pakainya an? because ini Mas, single, Mhm. just one. Yes, that's right. Karena singular. Taunya dari mana kalau itu singular? Is there email to itu? Ini Miss dari ini. Taunya pakai apakah ada sebuah email? Ini pakai N. Yes, Jadi, kenapa nggak pakai is there any email address to write to? ada beberapa banyak email. Ini berarti tergantung konteksnya, Miss. Iya. Nah, kita balik lagi sih lihat dari noun-nya. Di sini kan berarti email address ya, bukan addresses. Ya, ya. Berarti dari Gitu. sini yang email address. Betul. Bisa juga dilihat dari sini nih, dari to be yang dipakainya. Oh, ya, is not are. Betul. Gitu. Makanya di sini. Oke. Oke, number two. Sample number two. Are there any chairs? Apa ini artinya, sis? Apakah ada beberapa kursi?
Oke. Kenapa di sini pakainya ini? Because chairs use S. Oke. And then karena apa lagi? Because used to be are. Yes, that's right. Karena to be-nya adalah are. Dan juga di sini ada S, makanya pakainya any. Kalau misal sis Ana mau bilang, are there a chairs? Boleh? Uh, maybe is because ini tergantung dia menggunakan S atau enggaknya. Oke. Are there? Are Oh, there okay, okay. chairs? No, because used to be are. Yes, that's right. Karena to be-nya are dan juga ada S-nya, makanya nggak boleh pakai a di sini. Gitu. Oke, lanjut. How many chairs are there? Apa nih artinya, sis? Berapa banyak kursi di sana? Oke, kenapa di sini pakainya how many? How many? Karena belum diketahui untuk kursinya itu ada berapa. Betul, belum diketahui kursinya ada berapa, gitu ya. Di sini pakai how many karena kursi ini adalah countable, bisa dihitung. Hmm. Oke, now we move to uncountable. Sekarang kita pindah ke yang uncountable. Yang uncountable sama kayak tadi positif negatif, yang e sama an itu nggak diajak. Jadi cuma ada any sama how much aja. Contohnya yang ini, is there any sugar? Apa nih artinya, sis? Apakah ada beberapa gula? Oke, that's right. Kenapa pakainya ini? Because for sugar ini masuk ke uncountable noun Oke, tapi kan di sini ya is is apakah ya karena itu lebihnya nih. Hmm. Ya kan? Iya, benar karena ini tubinya. Karena sugar itu kata Mm-mm. gantinya adalah it. Mm-mm. Mm-mm. Makanya pakainya is. And then number two, kita juga bisa pakai how much kalau misal mau nanyain pertanyaannya artinya berapa banyak gitu ya, seberapa banyak. Sini ada how much orange juice is there? Apa nih artinya, sis? Eh, berapa banyak jus jeruk di sana? Iya, that's right. Kenapa pakainya how much? Because for orange juice ini kayak tidak diketahui. Ya, Contoh, tidak diketahui tapi tidak bisa dihitung. tidak bisa gitu. Ya, karena orange juice itu uncountable. Itu dia. So far, Desireen aman. Ada yang mau ditanyain dulu? No, miss. Understand for this. Oke, alright. Tadi kan kita juga sempat ngomongin sum ya, sis ya, yang di Mm-mm. kalimat positif sama negatif. Nah, sum Mm-mm. ini selain untuk nyebutin beberapa, dia juga punya fungsi lain. Fungsi lain dari sum itu biasanya kalau misal kita mau overing. Overing itu bisa nawarin bantuan atau minta sesuatu, gitu. Namanya overing. Offering. Atau nawarin sesuatu, kayak gitu. Offering tadi apa, miss? Kenapa? Nawari bantuan sama? Nawarin sesuatu, nggak harus bantuan. Nawarin Nawarin dan minta sesuatu. sesuatu. Oke. Oke, miss. Ya, jadi lebih sopan gitu, lebih polite kalau misal pakai some. Contohnya, do you want some chocolate? Apa nih artinya, sis? Apakah kamu ingin beberapa coklat? Ya, that's right. Gitu. Apakah kamu sebenarnya kalau some di sini nggak harus ditranslate ke beberapa juga nggak apa-apa sih. Kayak, apakah kamu mau coklat? Gitu nggak apa-apa. Karena some di sini bukan berarti beberapa, tapi lebih ke untuk kesopanan aja. Tuh, Kayak tapi kalau pelengkap gitu ya, miss. Berarti. iya, tapi kalau misal diterjemahin juga nggak apa-apa sih. Tuh. Hmm. And then the second, can we have some more chair, please? Apa nih artinya? Bisa yang bisakah kita memiliki beberapa beberapa kursi, beberapa banyak kursi? Mhm, mhm. Oke, that's right. Can we have some more chair, please? Bisakah kita dapat beberapa kursi lagi, tolong gitu. Nah ini kan, yang tadi kan ini nawarin ya. Kalau yang ini minta gitu. Minta Makanya bantuan. juga some Oke. more chairs gitu supaya lebih sopan. Jadi kita pakai some. Some di sini boleh diartiin beberapa atau kalau misal nggak diartiin juga nggak apa-apa. Hmm. Nggak wajib.
diartikan. Tuh. Dan selain itu, some juga punya fungsi yang lain lagi. Kita bisa pakai some itu kalau misal mau nanyain sesuatu yang jawabannya itu menurut kita akan iya. Tuh. Have you got some new glasses? Misal kita lagi lihat orang atau teman kita gitu ya, oh ada yang beda nih, gitu. Ternyata dia kacamatanya baru. Nanya, have you got some new glasses? Padahal kan glasses kacamata itu satu ya, nggak mungkin orang pakai Mm-mm. kacamata bertumpuk-tumpuk sekaligus gitu ya. Iya. Jadi kalau kalau misal jawabannya adalah iya, makanya kita perlu Mm-mm. pakai some di sini. Tuh, untuk Iya. nanya. Itu aja, Sis Ririn, material Oh, for today. berarti ini untuk ini jawabannya have you got some new glasses? Berarti yes or no gitu ya jawabannya, Miss. Iya, betul. Bisa yes, bisa no. Tapi menurut si yang nanya, itu jawabannya akan yes. Akan jawabannya akan yes gitu ya. Hmm. Kalau misal jawabannya nggak akan yes, Kalau jawabannya nggak akan yes, kalau kita pertanyaan kalau kita sendiri. sebagai penanya tuh lumayan pesimis gitu ya, kita bisa pakai ini. And Iya. Misal gini, do you have any apa ya? Biasanya orang minta apa sih? Any salt, minta, deh ya. mm-mm, mm-mm. Do you have any Do salt? you, Bisa. no. Do you have any Iya, ini tuh kayak kita agak pesimis gitu sih orangnya punya gitu Mm-mm. enggak ya? Pasti pasti kan jawabannya punya ya. Iya, makanya Hmm, makanya lebih umum sebenarnya pakai sam ini. Tuh. boleh Kan sama lagi. kita minta ke orang kan pasti kayak kira-kira kayaknya nih orang punya deh, makanya kita berani minta kan. Mm-mm. Tuh. Bisa kalau tiba-tiba nggak punya, jadi boleh dijawab no gitu ya. Boleh, boleh. Boleh Karena sembarang kan ya. karena itu kan dari perspektif si yang nanya ya. Mm-mm. Kalau yang jawabnya mau bilang iya atau enggak, ya udah itu ininya dia. Tuh. Iya. Miss, I have question for it's mean for God. Kadang iya Miss kan I just got home kayak gitu. Mm, Ini mm, good itu artinya mungkin sampai atau kan ada beberapa orang mengartikan itu kayak dapat mm. mendapatkan kayak gitu. I Oke, just iya, got home. Mm. iya, I just got home. Aku baru sampai. Mm. Nah, ini sih Reren. Kadang di bahasa Inggris itu ada beberapa apa ya namanya tuh? Ada beberapa tertentu yang kalau misal ketemu Mm. sama noun itu artinya jadi beda. I just got home. Oh, Itu artinya aku baru sampai. Jadi bukan aku baru dapat rumah, enggak. oh. Tapi kalau aku baru sampai rumah bisa ini sih ya. Iya, bisa I just got home atau ini tuh sama artinya I just arrived. Ini Hmm. sama But artinya. kalau misal I just arrived home gitu, boleh ya, Miss? Ah, tapi pakai app. I just arrived at home. At home, oh gitu. I just arrived at home. I just Hmm. got. Nah itu Mila kadang bengkot itu artinya mendapatkan atau apa? Tapi kok bisa dipakai buat ini? Iya, bisa untuk sampai I just got home, ya, I just arrived I itu just sama. got home. Sama kayak gini, ada misal Fitzgerald mungkin pernah dengar ini. Hmm, have you had dinner? Nah, ini kan artinya bukan apakah kamu punya makan malam, bukan, tapi dia tuh Mm-mm. nanyain apakah kamu udah makan. Tuh. Lebih umum Hmm. pakai have you had dinner daripada ini. Nanyain, have you ate It's have dinner. you dinner? Ini tuh yang atas lebih umum dipakai. Padahal kan kalau misalnya secara Mm-mm. terjemah ke bahasa Indonesia lebih bener yang ini kan. Cuma Mm-mm. kalau di bahasa Inggris mereka lebih umum pakainya had dinner daripada eaten dinner. Oke. Oke, Mbak, aku tuh masih bingung tuh buat ini loh, sih sama looks. Because beberapa orang itu menggunakan eh, mungkin kita lihat nanti, kita lihat tahun depan, I see next year, gitu, Miss. Hmm. Harusnya kan kita ini ya, I
I look next year. Oke, Kayak let's gitu ya see sih. gitu ya. Let's see next year. Heeh. Gitu. Ada beberapa orang tuh aku lihat dia tuh selalu Ah, menggunakan ini. Let's see, kayak gitu. I lihat ini kayak gitu, Miss. iya, iya. Padahal kan Karena, itu kan kayak mengarahkan pandangan ya. iya, iya, iya. Let's see Mm-mm. next year. Gitu. Emang itu lebih umum digunakan. Karena kalau misal, let's look. Misal bilang itu, let's Let's look. look next Itu tuh year. seolah-olah bendanya tuh emang udah ada di depan mata kita gitu loh. Sis. Kayak misal, let's look at the Oh. document. Misalkan gini, kita lagi bahas Hmm. apa gitu ya, lagi bahas sebuah dokumen. Let's look at the document. Kita lihat deh ke dokumennya. Hmm. Berarti for looks itu berarti ini ya, Miss, kayak sesuatu tuh yang ada di depan kita gitu ya. Mhm, mhm. Yang secara Let's sengaja itu tuh emang mengarahkan pandangan ke situ. tapi kalau untuk oh ya ya berarti ini ya kayak kita lihat tahun depan itu berarti kayak masih jauh gitu ya Miss ya. Iya, iya, iya. Sama aja kayak ini kan, you nature. Ini kan artinya bukan lihat kamu nanti, Heeh. ketemu. Sampai jumpa nanti ya. Oh berarti example for maybe let's let's look this book gitu ya Miss. Lihat Mm-mm. buku ini. Iya gitu. Kadang kayak satu satu kata yang punya makna yang sama, kalau misalnya ketemu sama kalimat lain itu belum tentu artinya akan jadi sama. Hmm. Sama kayak si yang ini kan si kita taunya melihat, tapi kan kalau di sini sampai Hmm. see you later. Hmm. Terus saya tahu terus beberapa ada lagi ya. Iya kadang tuh kayak lihat orang bilang gitu Miss, oh ternyata bisa dipakai ini ya. Kayak gitu. Aku coba tanya Miss Ana kayak gitu. Ya, makanya emang harus sering-sering dengar orang ngomong bahasa Terpapar ya. Inggris. Iya, Aduh, pusing aku. terpapar bahasa Inggris tuh biar oh ternyata bisa ya dipakai kayak gitu. Nah, kayak gini Nah, tuh aku tahu nih, gitu. kayak mungkin penggunaan kayak unquotable or ini countable. Tapi kadang tuh kalau bicara tuh, ya ini tadi kayak kebalik-balik gitu untuk Mhm. adjective or noun. Kadang tuh kayak di depan, di belakang, kayak gitu. Tapi Iya. kalau untuk maksud sih aku tahu. Tapi kalau untuk Mhm. penataan katanya tuh, Mhm. Iya, nggak apa-apa kok sebenarnya. Kalau misal masih tapi di bikin level, orang pusing nggak ini? mungkin iya, mungkin Iya, iya bikin pasti pusing. iya. Jadi kayak Iya, orang iya. tuh kayak harus sebelum mengerti apa yang si Siril ucapkan kayak menerka-nerka dulu bentar-bentar maksudnya gimana nih gitu. Oh, sampai ke Heeh. sana gitu. Jadi nggak yang langsung teng paham Mm-mm. gitu harus menerka-nerka dulu Nah, kayak tambah gitu. membuat pusing orang pasti nggak? Tambah ngerti tambah pusing kayak gitu loh. Iya, kayak gitu. Untung di sana tahu berapa bulan ini untuk bisa masih kayak benar-benar mungkin 50% atau 70% kayak gitu, Miss. Yeah, actually it depends on you. Iya, benar. Tergantung aku juga sih. It depends Tapi on kadang tuh you. aku agak sedikit takut tuh ketika aku melihat beberapa ini sih new vocabulary Mhm. like that. Jadi aku kayak apa ini ya gitu. Karena di bahasa Inggris tuh kalau di bahasa Inggris vocabulary ada tingkatan-tingkatannya juga itu Sering. Ada Hmm. E1, A1, dari ini. A1, A2, Oh, iya ya. Kayak B1. ini. Ini aku Iya, masuk yang ini ya. D A1 ya, Miss ya. A2. Kemarin kalau nggak salah waktu itu si Sering pernah yang tes itu ya, yang link yang dari sis Ana itu. Mm-mm. Iya. Kalau A1 itu yang paling dasar banget. Kalau C2 ini bahasa yang udah advance banget. Biasanya dipakai untuk agenda-agenda yang cukup formal. Misal kayak di kampus, kayak gitu, di diskusi akademis, atau mungkin di bisnis. Itu mereka pakainya ini. C1, C2. Hmm. Oke, Kalau oke. misal untuk conversation biasa di sini lah B1, B2, C1. Ini masih umum dipakai. Kalau A1, A2 ini untuk orang-orang yang memang beginner-beginner banget, baru belajar bahasa Inggris banget. Oh, A2 A1 ini ya, Miss ya. Mm-mm. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Misal kita kalau di B1, B2 itu kita pakainya get. Tuh, gitu.
kita pakai get, di sini juga kita masih get. Nah, di C1 itu kita bisa nih pakainya misal obtain. Hmm. Ini Tapi artinya actually kok ini ya artinya sama semua ya Mas? iya sama-sama mendapatkan gitu. Gitu. Nanti C2 ada lagi kata atau kata-katanya apa yang Oh, lebih gitu. awal. Oke, oke, Mas. Gitu. Oke, it's already 6:58, Sisterin sudah jam 6:58. Nggak kerasa kalau di sini cepat nanti nggak kebahas-bahas. Yeah, okay. Terus, So, mhm. We still have 2 minutes, Sisterin. Any question? Ada yang mau ditanyain lagi atau mau dicukupkan saja? cukup, Miss. Cukup ya. Maybe next next Alright. day. Mhm. Oke, kalau misal ada yang masih belum dipahami buat countable and countable noun, nanti bisa kita lanjut bahas lagi besok ya, Sis ya. Mm-mm. Alright, thank Okay. you so much for coming today, Sister Rain. See you again tomorrow. Bye-bye. Yeah, thank you very much. You're welcome.